Hai semuanya, kembali lagi ke video kedua. Jadi aku udah cerita di video yang pertama tentang nature dan nurture. Sekarang aku mau lanjutin ngebahas nature dan nurture dalam pengalaman sehari-hari kalian. Ya, yang sekarang banyak yang viral dan banyak dikeluhkan, dan mungkin bikin orang-orang pada baper. Oke, langsung aja ya. Pertama, mungkin kita bahas tentang bagaimana nurture dan nature seseorang bisa menyebabkan seseorang itu menanyakan sesuatu yang bikin baper. Apa aja sih pertanyaan yang bikin baper? Pertanyaan-pertanyaan yang biasanya sesuatu yang alamiah, atau bisa aja nature atau nurture, tapi sesuatunya itu ya terkait sama perasaan kita, tentang pikiran kita juga. Gimana seseorang itu bisa bertanya dengan sangat tanpa berdosa gitu kepada seseorang yang sangat-sangat memiliki pemikiran yang berat atas jawabannya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan ini pasti sering banget kalian dengar, kalian sangat-sangat bete, apalagi kalau kalian udah dewasa dan dikejar umur. Oke, kalau kalian ngerasa ditanyain terus kapan nikah, kalian wajib dengerin ini. Sekarang masalahnya, kalau kalian itu sering ditanyain kapan nikah, kalian pasti langsung baper, ya kan? Itu karena perasaan kalian main duluan. Kita melihat sosok si penanya dulu ya. Si penanya ini itu sangat amat concern atau perhatian sama hal-hal yang sifatnya perjalanan hidup kali ya, atau ya seseorang pengenlah dengar beberapa kabar, misalnya kabar pernikahan kah, kabar akikah lah, ya segala-gala macam acara-acara itu. Ya terlepas dari dia cuman pengen ikutan makan atau gimana gitu kan. Cuman kita lihat aja nature-nya dulu. Nature itu ya seperti biasa di sekitarnya, atau umurnya mungkin memang seharusnya udah nikah atau memang sudah nikah. Itu kan alam, sudah terjadi, dan kepribadiannya itu sudah diputuskan seperti itu. Dia yang memutuskan, dan keputusannya itu mungkin bisa jadi karena nggak ada pilihan lain yang bisa dia pakai, atau pilihannya memang untuk saat itu bertanya gitu kan. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan macam ini harus kita cari dulu penyebabnya. Tadi dari nature, sekarang nurture. Nurture-nya itu adalah apa yang dia akan lakukan ketika dia sudah tahu seseorang di sampingnya itu belum nikah. Oke, sekarang dia cuman belum nikah nih, belum cerita tentang pernikahannya kapan, sama siapa, atau selanjutnya seperti apa. Tapi seseorang ini bagaimana dia memutuskan untuk menanyakan hal tersebut? Apakah dia ingin tahu, apakah dia ingin diceritakan, atau apa gitu. Dan kenapa mereka harus bertanya hal itu? Oke. Pertanyaan pertama dulu ya. Kenapa mereka memutuskan untuk bertanya? Ya, sebagian besar orang itu bertanya karena mereka seringkali ditanya. Mereka tuh di masa lampau ya ditanya. Jadi kayak revenge atau hukum alamnya ya ditanya dulu. Karena sebagian besar pas mereka ditanya, mereka akan cerita. Gak kayak sekarang kan, pas ditanya malah baper. Banyak banget sih itunya, pelesetannya. Kapan nikah? Emang lo bayarin? Kapan nikah?
Dia nggak tahu apa gue baru patah hati kayak gitu. Ya banyaklah ceritanya. Oke. Itu kenapa sekarang malah jadi bikin baper ya pertanyaan kapan nikah. Sekarang kita lihat dulu nih dari sisi yang jawab. Nah, seseorang kalau ditanya kapan nikah, kenapa baper? Ya bisa dilihat dari pertanyaannya. Apa jawabannya? Bisa dilihat dari jawabannya. Misalnya waktu dia tanya kapan nikah, kalau yang baper nih ngomongnya, emang kamu bayarin? Oh berarti dia belum nikah karena kendalanya dari biaya misalnya gitu. Atau kapan kamu nikah? Kamu gak tahu apa, aku baru patah hati, baru ditinggal nikah misalnya kayak gitu. Jadi dia tuh kan yang jelas yang nanya tuh nggak tahu apa-apa kan. Jadi kenapa kamu nggak tahu ya? Kenapa harus kayak gitu jawabannya? Kan dia bertanya untuk nanyain aja gitu, biasa karena mereka dulu ditanya, mereka cerita yang wajar gitu. Sedangkan kalau kita jawabnya agak senewon ya karena emang perasaan kita lagi nggak baik juga, ya lebih baik kamu tenangin diri kamu dulu gitu. Kalau jawabannya kayak gitu sih emang berarti lagi patah hati aja. Selain patah hati, mereka juga butuh hiburan sepertinya. Dan kadang-kadang yang ditanyain, yang dijawabin begitu tuh pertanyaannya kurang menolong gitu loh. Kalau dia nimbal untuk menghibur gitu kan, ternyata dia bisa nimbal dengan baik, menjawab dengan baik. Tapi ternyata kalau dia nggak bisa mengimbangi gitu ya pasti ikutan baper juga gitu kan. Baper itu. Oke. Terus gimana sih jawaban yang benar? Nah, nggak ada jawaban yang benar yang pasti sih seharusnya. Karena itu adalah pertanyaan yang bisa dibilang yang belum diketahui kapan akan terjawab gitu loh. Dan kalau kata orang sih basa-basi, tapi yang ditanya atau yang jawab itu this is not any, ya bukan basa-basi aja gitu loh. Gue juga mikirin kali kayak gitu kan. So yang kalian harus pikirkan adalah bagaimana caranya menjawabkan. Pertama, kalian calm down dulu. Kalau kalian lagi panas gitu kan, ditanya kayak begituan, kalian calm down dulu. Santai, tarik nafas, buang nafas gitu kan. Sampai kalian merasa tenang. Baru deh kalian jawab. Misalnya ya sesuai keadaan kalian kayak gimana gitu loh. Kalau misalnya kalian belum ada biaya, kalian bilang aja, insya Allah kalau sudah ada rezekinya pasti nikah gitu. Mohon doanya ya. Atau misalnya kalian baru ditinggal nikah gitu kan, ya kalian tinggal bilang aja ya rencananya sih secepatnya, tapi mungkin belum ketemu yang cocok kayak gitu. Atau kalau misalnya emang belum ada yang cocok gitu, kalian bilang aja ya doain aja ya semoga ketemu pasangannya atau semoga ketemu jodohnya. Kan sebenarnya ucapan-ucapan yang diminta itu nggak banyak gitu kan. Dan kenapa orang-orang pada baper ya karena drama hidupnya kali ya yang macem-macem. Oke. Sekarang pertanyaan kedua, yaitu kapan punya anak? Kita kan udah nikah nih. Ibarat kata ya, kita sudah melalui satu fase dalam kehidupan kita. Dari yang tadinya single, sekarang berdua. Yang berdua ini aja belum tentu match, belum tentu banyak yang bisa dikompromi.
sekarang malah ditanya kapan punya anak. Aduh, semua orang pasti nggak pengen nunda kan masalah punya anak. Dan kalau ada yang nunda pun ya kita maklumin aja, karena mungkin mereka masih persiapan atau mereka memang belum diberikan rezeki itu gitu loh. Oke, sekarang kalian ini pengen menunda ya, pacaran dulu sama suami kan kayak gitu bisa gitu. Terserah kalian menjawab apa, yang penting jangan baper aja. Nah kalau udah baper itu kalian tuh nggak bisa berpikir jernih, dan kalian bisa jadi malah musuhan sama yang nanya. Kan sedihnya itu kalau yang nanya itu nggak bermaksud apa-apa atau nggak bakal neror kalian terus dengan pertanyaan yang sama gitu loh. Nanya sekali-kali kalau ketemu gitu kan. Dan kalau kan ditanyain terus ya ajakin dia aja, ya udah kalian mau bantu apa biar aku punya keturunan kayak gitu. Jangan cuma bisanya nanya doang. Dan kalau ada jalan keluar yang bisa ditempuh bareng-bareng ya siapa tahu kan, kita nggak ada yang tahu. Oke, next kita bahas dulu ya yang baper-baper itu. Dan jawaban yang benar sebenarnya adalah jawaban tanpa baper intinya. Misalnya kalian ditanya kapan punya anak, sedangkan kondisi kalian ya memang belum dikasih keturunan. Dan kalau kalian tuh baper sama pertanyaan-pertanyaan kayak gini ya, kalian gak bakal menemukan ketentraman dalam hidup kalian. Kalau kalian gak tentram ya gimana kalian punya anak, orang hatinya sungut-sungut gitu, ya gak? Jadi yang harus kalian pikirkan adalah bagaimana caranya untuk mempunyai jawaban yang pas atas pertanyaan mereka. Ya kalau kalian memang belum dikasih keturunan, ya kalian bersabar dulu dan kalian berpikir positif, sehingga kalau kalian sendirinya tuh udah tenang, udah calm, ditanya kayak apapun, di teror kayak apapun sama pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya kalian gak akan ngaruh kayak gitu. Dan tinggal dijawab aja sebenarnya. Kenapa kita belum punya anak, kapan dikasih keturunan? Ya mungkin belum waktunya, mungkin belum saatnya, atau mungkin punya keturunan untuk kehidupan kalian berdua itu tidak semudah yang dibayangkan orang lain, atau orang lain belum tentu mengerti cara kalian untuk mencintai pasangan kalian. Gak mesti dan gak melulu soal keturunan. Kalau kalian nyaman dengan berdua, mungkin kalian lebih memilih untuk memelihara binatang atau memelihara hewan peliharaan yang benar-benar kalian sukai, daripada harus mengurus seorang anak yang akan dapat pertanggungjawaban. Kan bisa aja. Yang salah adalah ketika kita mempunyai perasaan yang keruh gitu, perasaan yang gak bisa berpikir positif karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan kalau kalian terus ditanyain seperti itu, kalian tinggal jawab aja, sepertinya kamu yang gak sabar ya kalau aku yang belum punya keturunan, dan sebenarnya aku gak buru-buru. Bilang aja kayak gitu, aku gak buru-buru kok pengen punya keturunan, karena aku tahu keturunan itu adalah hal yang besar, hal yang harus aku pertanggungjawabkan, ya kan? Kalau kamu harus pertanggungjawabkan keturunan itu, dan kalau kamu belum siap, ya untuk apa buru-buru kamu punya keturunan? Dan Allah Maha tahu kok
siapa yang pantas dapat keturunan cepat dan siapa yang enggak. Ya, semua itu kan proses kehidupan. Dan kembali lagi dari nurture dan nurture tadi, bagaimana seseorang itu bisa menjawabnya, mau menjawab dengan baper, ya secara alami gitu kan. Rasanya lagi sakit, aku mau jawabnya kayak gini, ya udah terserah aku kayak gitu. Atau kalian mau menjawabnya dengan proses nurture atau proses decision maker. Dia nanya seperti ini ke aku, sedangkan dia pun ya mungkin yang bertanya itu juga nggak punya keturunan, atau yang bertanya itu cuman kepo gitu kan, sedangkan nggak tahu perasaan yang jawab gitu. Ya udah, kalian tuh ada fasenya gitu loh, ada stepnya untuk menjawab hal yang kalian memang nggak pengen dengar pertanyaannya gitu. Tapi kalian bisa menjawabnya kalau kalian pikirannya udah lumayan tenang. Kayak misalnya seperti tadi yang aku ceritain, dijawab setenang mungkin. Dan kalau pertanyaan kalian itu atau jawaban kalian itu sudah tenang dan sudah bagus, ya yang lainnya juga bakal oh iya, gak semua orang harus punya keturunan, gak semua pasangan harus punya keturunan gitu loh. Mungkin mereka bahagia berdua, atau mungkin mereka itu lebih menyukai binatang daripada anak bayi gitu kan, atau lebih menyukai hal-hal yang bisa diselesaikan berdua tanpa harus mendebatkan perihal anak dan semacamnya. Ini kan beda-beda pemikiran ya. Kalau kalian setuju atau nggak setuju, silahkan komen di bawah aja. Oke, terima kasih buat kalian udah nonton video aku sampai selesai, dan jangan lupa tonton terus video-video aku selanjutnya. Semoga hari kalian menyenangkan ya. Bye-bye.